Person of the Year 2024, Profesor Haji Mukarto Siswoyo MSI selaku Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati sebagai inovator kemandirian pendidikan tinggi. Halo pemirsa RCTV, kembali Sanovia Aprilia menjumpai Anda di Bincang Santai bersama dengan tokoh-tokoh hebat yang ada di Cirebon. Oke, tokoh hebat yang satu ini sangat luar biasa. Beliau ini selalu mementingkan kualitas dari SDM khususnya di perguruan tinggi ya. Ini tokoh inovator pendidikan yang sudah tidak asing lagi pastinya. Kita akan berbincang bersama dengan Profesor Haji Mukarto Siswoyo Doktoranus MSI. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, ini momen istimewa saya datang langsung di ruangan Profesor ya. Saya ingin lebih mengenal dekat ya. Ini selaku Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang kita tahu juga Profesor ini punya aktivitas yang sangat banyak nih. Bagaimana kegiatan hari ini? Ya, tentu sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang membawahi mengelola Universitas Swadaya Gunung Jati, tentu yang saya lakukan adalah berkisar pada bagaimana memikirkan agar Universitas Swadaya Gunung Jati ini semakin maju, semakin diminati, semakin dipercaya oleh masyarakat. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini kita mendapat kepercayaan yang luar biasa dari masyarakat untuk mengkuliahkan putra-putri tercintanya di Unswagati. Dulu, sekarang UGJ. UGJ. Iya. Dan atas hal itu saya berterima kasih kepada dulu para pendiri Yayasan Pendidikan Swadaya Gunung Jati yang punya kepedulian terhadap untuk memenuhi aspirasi dari warga kota Cirebon dan sekitarnya, yang lalu kemudian mendirikan Universitas Swadaya Gunung Jati pada tahun 1961 yang lalu. Sudah 50 tahun lebih ya, Prof? Sudah 60 ya. Lebih, ya, 62 tahun usia kita. Ini di usia yang tidak muda lagi, sudah matang pastinya ya. Insya Allah. Insya Allah. Selalu kepercayaan dari masyarakat tinggi. Apa sih yang sudah dilakukan kiat-kiatnya sampai masyarakat tetap mempercayakan putra-putrinya untuk bisa mengenyam pendidikan di UGJ? Oke. Pertama, saya tetap berpegang pada amanah dari para pendiri yayasan bahwa lembaga ini didirikan untuk mewadahi animo masyarakat awalnya kota Cirebon dan sekitarnya, dan sekarang justru sudah menasional, bahkan ada beberapa mahasiswa internasional yang di kita. Nah, yang kedua, kiat kita adalah bagaimana kita tetap mengedepankan layanan kepada stakeholders. Stakeholders kita yang paling utama adalah mahasiswa. Yang kedua, mereka yang berkecimpung terlibat di dalam mengelola universitas ini, yayasan ini, dan yang ketiga, masyarakat pada umumnya. Dan itu semua kita lakukan tentu melakukan kolaborasi kerjasama dengan berbagai pihak, instansi pemerintah maupun swasta di wilayah Ciayu Majakuning dan tingkat nasional internasional, dan juga bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Karena tuntutan sekarang ini mau tidak mau perguruan tinggi harus terhubung dengan dunia usaha, dunia industri, karena kalau dulu istilahnya link and match, kita tidak bisa berdiam diri untuk tidak mendapatkan masukan, mendapatkan feedback dari user, dari pengguna lulusan kita, apa sih sesungguhnya yang dibutuhkan oleh mereka.
Nah, itu yang terus kita adaptasikan sehingga lulusan kita siap untuk bekerja, siap untuk membuka lapangan kerja. Oke. Begitu. Wow, ini goalsnya ini ya, Iya. yang bisa membuat lulusan profesional, kompeten, siap kerja. Yes, betul. Apa yang membuat Bapak begitu konsen ya, ini meningkatkan SDM yang ada? Ya, pertama tentu ketika kita berkeinginan memberikan jaminan lulusan kita lulusan terbaik, ya tentu kita sumber daya manusia di kitanya ini juga yang harus terlebih dahulu, ya kan? Maka saya ketika waktu dulu jadi rektor maupun sekarang jadi ketua yayasan, saya terus berkoordinasi dengan rektor bahwa tidak ada kata lain selain terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dosen maupun tenaga kependidikan. Oke. Kepada dosen, saya terus menekankan kepada rektor agar mereka terus meningkatkan pendidikan formalnya sampai ke jenjang yang paling tinggi yaitu S3, doktor. Yang kedua, mereka juga harus meningkatkan jabatan fungsionalnya dari mulai asisten ahli, lektor, lektor kepala sampai kepada guru besar. Dan itu komitmen kita. Yang ketiga, dosen kita, tenaga kependidikan kita juga harus melek literasi digital. Oke. Karena tuntutan sekarang itu sudah semakin serba digitalisasi sehingga mereka juga jangan ketinggalan untuk membantu mereka di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai dosen maupun sebagai tenaga kependidikan. Oke, ada berapa banyak dosen tenaga pendidik yang ada di UGJ Cirebon? Saat ini sekitar 800 terdiri atas dosen dan tenaga kependidikan. Dosen sekitar 500-an, 450-an. Itu sudah cukup memadai dengan jumlah tersebut? Apa perlu lagi nih, Prof? Tergantung. Jadi kita itu terus dinamis. Kebutuhan dosen itu seiring dengan perkembangan jumlah mahasiswa. Penambahan maksud saya ya. Jadi ketika mahasiswa kepercayaan kepada kita semakin meningkat, tentu dosen harus terus kita tambah karena ada aturan rasio dosen mahasiswa dari pemerintah. Oke. Itu harus terpenuhi gitu. Oke, ini menurut data Edureng, lembaga pemeringkatan kampus dari Amerika ya, luar biasa ini UGJ ini menempati peringkat 235 di Indonesia dan 3.912 di Asia. Ini suatu kebanggaan, Prof. Bagaimana nih, Prof? Iya, saya kira ini semua karena kerja keras kita dan juga kepercayaan dari stakeholders dan tentu kolaborasi dengan berbagai instansi, ya termasuk dengan media juga, gitu kan? Karena media juga menjadi bagian penting dari lembaga kami karena orang tidak akan tahu kalau tidak ada diuarkan bahasanya ya oleh media, saya kira. Dan satu yang kedua, memang kita ingin terus kita tidak puas pada posisi itu. Kita ingin terus meningkatkan peringkat kita itu ya tadi dengan berbagai hal yang kita lakukan. Tridharma perguruan tinggi kita laksanakan dan hal-hal lain yang mendukung juga terus kita tingkatkan. Ini semua orientasinya, tujuannya adalah bagaimana kualitas mahasiswa, kualitas lulusan kita kemudian terserap di pasar kerja, di dunia kerja, dan mereka mampu membuka lapangan kerja. Oke, ini juga pasti ada peran penting ya. Ini peran yang sangat luar biasa dari sosok Pak Mukarto Siswoyo yang selalu berikan yang terbaik nih ya, sampai prestasi terus diukir UGJ Cirebon. Ya, tentu kalau sebagai pribadi ya, saya memang lahir mungkin garis tangan saya adalah seorang pendidik dan tentu saya mempunyai komitmen kuat untuk bagaimana memajukan pendidikan di wilayah ini dan di seluruh Indonesia. Kita tahu Mbak, kita masih prihatin sebetulnya Indonesia ini kan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi itu masih di bawah 40%. Di bawah Malaysia tetangga kita, di bawah Singapura, di bawah Thailand apalagi. Singapura itu udah 97% angka partisipasi kasarnya. Artinya jumlah usia kuliah yang kuliah
dengan dibandingkan dengan seluruh usia yang harusnya kuliah itu kita cuma 39,37%. Faktor apa yang mempengaruhi itu? Ya tentu banyak hal. Pertama mungkin faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi bagian yang vital menurut saya karena kita tahu kuliah di Indonesia ini tidak ada yang gratis. Iya kan, kuliah di Indonesia ini nggak ada yang gratis, semua bayar, baik di negeri maupun di swasta. Nah ini satu. Yang kedua, saya kira juga motivasi dan sosialisasi. Tentu upaya-upaya yang kita harapkan dari penyelenggara pendidikan tinggi swasta ini, kami ini, adalah pemerintah mampu meng-create sedemikian rupa sehingga angka partisipasi kasar ini meningkat. Kesempatan usia remaja untuk kuliah itu menjadi semakin terbuka dan semakin tinggi. Nah tentu ini ada di pemerintah kebijakan ini. Begitu. Yang pasti dari UGJ Cirebon terus memberikan yang terbaik ya Prof ya? Ya, kita terus berpartisipasi dalam rangka mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Nggak salah nih sebagai tokoh inovator pendidikan khusus di perguruan tinggi ini ya. Ini kebanggaan atau ini tanggung jawab yang besar ya Prof? Iya, saya tanggung jawab yang besar sebagai pribadi, sebagai profesor juga dalam arti, dan juga saya apalagi saya diamanati untuk mengemban amanat sebagai ketua yayasan yang tentu mengelola perguruan tinggi pendidikan tinggi saat ini Universitas Swadaya Gunung Jati, dan kita harus terus mengembangkan itu dan bertanggung jawab untuk sampai titik di mana Universitas Swadaya Gunung Jati mencapai apa yang menjadi visi misinya. Sudah semua tercapai kah atau ada yang belum nih? Oh belum. Yang harus dikejar terus. Belum. Prinsip kita tidak pernah puas dengan apa yang kita capai sekarang. Kita syukuri dengan apa yang sudah kita capai, tetapi kita tidak berhenti di situ. Ya dari 24-an program studi, 50%-nya itu sudah unggul. Alhamdulillah gitu kan. Nah sekarang kita juga sedang mengupayakan agar akreditasi perguruan tinggi APT-nya juga kita unggul. Tapi apa puas dengan itu? Enggak. Ya. Terus berupaya. Karena itu unggul itu indikator dari kualitas perguruan tinggi, yang mengukurnya itu adalah lembaga kredibel, resmi, pemerintah maupun lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Oke, tapi sebagai orang pilihan ini sangat luar biasa. Kita merasa bangga sebagai Wong Cirebon di Ciayu Manjakuning dengan keberadaan Profesor Mukarten ya. Alhamdulillah, insya Allah. Sangat bermanfaat semua yang diberikan, transfer ilmunya hingga melahirkan mahasiswa lulusan dari UGJ yang berhasil. Amin. Oke, kita akan lanjutkan ya berbincang bersama tokoh inovator pendidikan ya. Ini Person of the Year 2024 yang sangat luar biasa, orang hebat yang ini memotivasi kita semua nih, Prof. Amin. Oke, kita akan kembali usai jeda berikut. Oke, boleh dong diceritain Prof, ini sampai bisa ada di titik saat ini, bagaimana nih suka duka yang sudah dilalui prosesnya nih? Boleh dong kita tahu nih, ini sebagai menginspirasi kita semua nih Prof. Saya kira begini, dalam rangka mengupayakan agar eksistensi kita sebagai lembaga pendidikan tinggi, sebagai yayasan yang mengelola lembaga pendidikan tinggi terus mendapat kepercayaan, tentu yang paling kita terapkan yang pertama itu adalah kita punya nilai ya, norma yang disebut dengan pintar. Nah, semua sivitas akademika, terutama pejabat struktural, pimpinan, dosen dan karyawan itu harus melaksanakan nilai norma yang kita canangkan, yaitu pintar. Pintar itu singkatan. Apa itu, Prof? Performance, integrity, networking, trust maintenance, achievement motivation, dan religious. Nah, melalui nilai norma yang kita canangkan ini tersosialisasi dan terimplementasikan kepada seluruh jajaran. Satu, jadi
dengan melaksanakan atau menerapkan mengimplementasikan nilai norma ini kita berada pada koridor yang on the track dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing sesuai dengan peran, posisi, dan jabatan masing-masing. Yang kedua, yang tadi sudah saya sampaikan, kita harus terus membangun jejaring. Tidak ada satu perguruan tinggi sekarang yang bisa maju tanpa membangun jejaring dengan lingkungan di luar perguruan tinggi itu. Oleh karenanya dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat, dengan sesama perguruan tinggi di dalam negeri maupun dengan perguruan tinggi di luar negeri, terus kita perluas lagi. Kita sudah membangun jejaring dan sudah berjalan lama dengan Poitiers University di Paris, di Perancis, dengan universitas di Thailand, di Malaysia, di Singapura, di Filipina, dan sekarang berkembang juga ke Timor Leste. Ya, animo mereka untuk kuliah di Unswa Getty begitu tinggi ketika kemarin kita pameran, dan semua itu kita terus jalankan dan kita isi dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pemberian keterampilan, kualitas keilmuan, yang tujuannya adalah mempersiapkan lulusan kita menjadi pribadi unggul yang profesional nanti sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka tempuh, sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka dalami, tetapi juga mereka kita bekali, nah ini ya, yang mungkin tidak didapat di perguruan tinggi lain, kita bekali dengan mereka dengan soft skill. Itu penting ya Pak? Penting, karena begini, dunia perguruan tinggi memberikan lebih banyak yang disebut dengan hard skill. Ukurannya apa hard skill itu? Mereka mendapatkan nilai IPK tertinggi, mendapatkan ijazah sebagai formalnya mereka telah lulus menjadi seorang sarjana. IPK-nya misalkan 3,7, 3,8, bahkan mungkin sampai 4,0. Oke, itu adalah ukuran dari kecerdasan intellectual quotient. Tetapi jangan salah bahwa di luar sana itu saja tidak cukup. Di luar sana untuk orang menjadi sukses itu ada hal yang lebih penting lagi, adalah soft skill. Kemampuan mereka memimpin, kemampuan mereka membangun jejaring kerjasama, kemampuan mereka memecahkan masalah, kemampuan mereka mengambil keputusan, kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan untuk menempatkan diri pada posisi di mana orang lain ketika kita berada di situ merasa nyaman. Itu semua, mohon maaf, itu semua minim diberikan di kelas. Oleh karena itu, kiat kita di Universitas Swadaya Gunung Jati sejak saya waktu rektor, sudah 2 tahun berjalan ini, kita berikan satu mata kuliah yang disebut mata kuliah soft skill. Itu bukan teori lagi, tetapi sudah praktek. Langsung praktek. Ya. Muatannya adalah 75% itu pada praktis. Ya, untuk melatih skill. Wah ini juga sebagai motivasi nih untuk generasi muda saat ini ya Pak ya. Harus bisa meningkatkan kreativitas kita. Ya, karena ijazah dan transkrip itu selesai ketika dia mendaftar melamar pekerjaan. Selanjutnya yang dibutuhkan tadi soft skill. Ini kalau dari ketua yayasan ini luar biasa nih, sudah paket komplit ya Pak, semua Pak tadi dari yang pintar itu Pak. Ya. Itu norma nilai yang harus dipegang, dipahami, diinternalisasi kepada seluruh dosen, karyawan, dan diamalkan. Pak, kalau boleh tahu Pak, Bapak dulu cita-citanya apa sih Pak? Saya lahir dari keluarga miskin, keluarga yang ibu saya buta huruf, ayah saya hanya kelas 2 SR dulu, sekolah rakyat zaman Belanda. SR dulu ya Pak? SR dulu. Tentu saya kira naif kalau seorang yang lahir tidak di rumah sakit, tidak di bidan, tapi lahir di Tampa ya zaman dulu itu, ya, untuk punya cita-cita sebetulnya pada saat kecil.
Yang saya tahu waktu itu saya harus sekolah, diwajibkan oleh orang tua saya sekolah, dan ketika saya sekolah saya jalani sekolah saya itu dengan sebaik-baiknya, sehingga sejak SD, SMP, SMA sampai saya kuliah selalu menjadi yang terbaik di kelas. Begitu. Dan cita-cita saya adalah menjadi orang ya yang tidak seperti ayah dan ibu saya. Dulu sederhana sebetulnya, ya kan? Saat dulu faktor ekonomi kurang beruntung ya, Prof. Ya, dari faktor ekonomi. Dari segi brainnya, alhamdulillah ya, mendukung. Tentu kemudian Allah memberikan jalan bagi saya untuk bisa terus konsisten sekolah. Padahal kalau waktu itu melihat kondisi orang tua, harusnya saya sudah putus sekolah. Nggak mungkin, dan orang tua tidak mampu membiayai saya. Yang membuat Profesor selalu semangat? Ya tadi, termotivasi saya jangan seperti orang tua saya gitu. Harus lebih baik. Harus lebih baik seperti. Dalam arti jangan seperti orang tua dari aspek ekonomi ya. Tetapi satu hal, kalau Mbak tanya siapa yang menjadi pahlawan dalam hidup saya, ayah dan ibu saya. Bukan karena beliau itu adalah orang tua saya, bukan. Tetapi orang tua saya lebih mementingkan pendidikan anak ketimbang yang lain-lain. Keras orang tua saya mendidik saya untuk jangan pernah kamu tidak sekolah, apapun kondisinya. Satu hari bahkan makan cuma satu kali saya dulu pada saat sekolah SD. Saya sambil bekerja, kuli saya ke sana kemari. Perjuangan itu. Prosesnya ya. Alhamdulillah. Berarti sempat ada titik terendah gitu ya, Prof? Titik terendah itu sejak saya lahir. Titik terendah itu sejak saya lahir. Sampai kemudian saya sadar bahwa saya harus menjadi orang yang berbeda dari keluarga saya dan dari kampung saya. Begitu. Alhamdulillah tadi Allah berikan jalan, keluarga saya juga mendukung, sampai saya sekarang duduk di sini meraih gelar profesor, ya, dipercaya sebagai rektor 2 periode, dipercaya untuk mengelola yayasan, dan semua ini saya kira menjadi pembelajaran bagi saya bahwa hidup harus bermakna bagi sebanyak mungkin orang. Dan akhirnya benar-benar dirasakan manfaatnya keberadaan dari Profesor Moekarto Siswoyo. Semoga saja generasi muda. Semoga saja masyarakat bisa mengambil hikmah dari ini semua, mengambil manfaat dari penyelenggaraan pendidikan yang dikelola oleh yayasan, karena komitmen kita adalah membangun sumber daya manusia, menghasilkan sumber daya manusia berkualitas untuk membangun bangsa dan negara ini, berkontribusi. Ya, setidaknya kita ikut berkontribusi untuk pembangunan bangsa dan negara ini dari berbagai aspek, dari berbagai bidang, terutama di bidang pendidikan. Dengan keberadaan Pak Moekarto juga di UGJ Cirebon ya, sebagai ketua yayasan, banyak sudah prestasi yang diukir, kemudian juga terobosan-terobosan selanjutnya apa nih, Prof? Nah, saya dipercaya sebagai ketua yayasan, pengurus yayasan. Tentu saya harus berpikir apa yang saya rasakan kemarin ketika saya di universitas, ini yang harus saya atasi, ya kan? Nah, kita yayasan mengembangkan untuk mendapatkan sumber pendanaan bukan hanya dari UKT mahasiswa, ya. Oleh karenanya, atas persetujuan para pembina yayasan, kita mengembangkan punya unit usaha, unit bisnis ya. Kalau yayasan sendiri nggak boleh berbisnis, tapi kita ada penyertaan modal, kita bentuk PT, dan PT ini di bidang properti. Insya Allah mohon doanya ini berjalan lancar dan kita sudah mulai. Yang kedua, ini sih sebetulnya kaitannya dengan tuntutan fasilitas yang harus ada. Dari Fakultas Kedokteran kita akan segera bangun rumah sakit pendidikan di wilayah Cirebon Timur. Itu target kapan tuh, Prof? Target 2025 ini kita mulai. Tahun depan kita mulai. Karena tuntutan, karena fasilitas. Karena selama ini kita memang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Walet, dengan Rumah Sakit Gunung Jati, tetapi kita harus punya rumah sakit sendiri, dan insya Allah mohon doanya, mohon dukungannya, kita akan bangun rumah sakit. Oke, ini semakin memperluas ya
terus berkembang. Kemudian juga melihat perkembangan dunia saat ini di mana teknologi berkembang dengan cepat ya. Ini juga harus dipersiapkan dari UGJ dong. Iya. Untuk bisa menyesuaikan itu semua. Harus, karena satu keniscayaan, pemahaman, pengetahuan tentang literasi digital itu satu keniscayaan bagi seluruh sivitas akademika. Kalau enggak, kita akan tertinggal. Tertinggal. Kita, Oke, kita harus bisa maju, lebih maju lagi ya. Harus. Oke. Luar biasa obrolan singkat saya bersama dengan Pak Ketua Yayasan ya. Ini memotivasi saya juga. Yuk. Kita harus lebih maju, lebih unggul lagi ya. Jangan kalah dengan yang lain. Insya Allah. Oke, sebagai tokoh inovator pendidikan khususnya di perguruan tinggi, selamat Prof. Ini sebagai orang yang sangat berpengaruh, berkontribusi ya. Ini untuk masyarakat banyak pastinya. Terima kasih. Saya tidak merasa menjadi tokoh, tetapi apa yang harus saya lakukan, saya lakukan. Dan semoga ini manfaatnya dirasakan oleh masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, kita harus akhiri. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga selalu sehat dan sukses. Amin. Sampai jumpa.